Oke, kita akan lanjutkan pada pertemuan ke-9 ini. Kita akan diskusi mengenai konsep dan ruang lingkup strategi pemasaran ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas banyak tentang perilaku konsumen ya, bagaimana konsumen itu sampai kepada satu proses dia mengambil keputusan pembelian ya. Ini kita bahas dalam beberapa sesi ya sebelum UTS. Jadi ternyata memang konsumen itu untuk sampai pada keputusan pembelian itu melewati beberapa step atau tahap ya. Jadi tidak serta-merta mereka melakukan pembelian itu tanpa ada pertimbangan gitu. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan konsumen dan pengetahuan akan proses yang dilalui oleh konsumen itu akan membantu produsen dalam rangka mengintervensi keputusan dari konsumen ya. Jadi bagaimana seorang konsumen itu akhirnya memutuskan untuk beli A itu tidak lepas dari intervensi yang dilakukan oleh produsen atau pemasar ya dalam hari ini ya. Jadi pemasar atau produsen itu dia dengan pinternya gitu ya mencoba untuk mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Nah, tentu saja dengan cara-cara yang legal ya, dengan cara-cara yang cerdik, dengan cara-cara yang mungkin tidak disadari oleh sang konsumen gitu ya, sehingga dia akhirnya mengambil keputusan untuk membeli produk A atau produk B atau produk C ya, atau merek A atau merek B atau merek C ya. Ini sebetulnya terjadi semacam saling mempengaruhi, kemudian saling memberikan argumentasi walaupun tidak secara eksplisit gitu ya, tapi itu terjadi, proses itu terjadi antara produsen dan konsumen dan itu terus menerus ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan lanjutkan lebih jauh, tapi lebih fokus pada strategi pemasaran yang ini nanti otomatis juga akan berimbas kepada bagaimana konsumen itu akhirnya sampai pada keputusan pembelian. Ya, ada beberapa pengertian ya mengenai strategi pemasaran ya. Nanti silahkan bisa dibaca di buku referensi ya. Ada menurut Stanton, ada menurut Philip Kotler ya. Kalau Philip Kotler ini boleh dibilang seorang begawan marketing ya. Ini Bapak dulu waktu kuliah ya, tahun-tahun 95-96 ya, itu pegangannya ya bukunya Philip Kotler ya. Philip Kotler ini nulis buku tebel banget ya, diterbitkan di Amerika, kalau nggak salah penerbitnya Prentice Hall itu. Judulnya ya Marketing Management, kemudian Principle of Marketing, nah itu buku-bukunya Philip Kotler tuh. Nah, ternyata sampai sekarang masih relevan walaupun tentu sudah banyak yang harus dimodifikasi ya, terutama karena sekarang ini dunia marketing sudah sedemikian dinamisnya karena era online, era digital itu sudah sangat dominan sehingga tentu prinsip-prinsip yang ada di sana walaupun masih relevan tetap harus di adjust ya, ke dalam dunia digital ya sehingga masih tetap relevan gitu ya. Kalau menurut Philip Kotler, strategi pemasaran ini adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran ya, di mana di sananya ada strategi mengenai pasar sasaran ya, target market. Kalau kita ngomong target marketnya siapa ya, pasar sasarannya siapa itu ya ada ya dalam bukunya Philip Kotler ya. Kemudian penetapan posisi atau positioning atau bauran pemasaran atau marketing mix dan budget untuk pemasaran ya. Kita nggak akan jauh dari situ ya. Jadi harus mulai akrab dengan istilah-istilah marketing ya, seperti marketing mix, kemudian budgeting, kemudian positioning, market segmentation, market positioning, market targeting, dan seterusnya ya. Ini banyak sekali dibahas di bukunya Kotler ya. Kemudian ada yang menurut Fandi, ada yang menurut Louis Eckert, itu sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip ya. Cuma mereka mungkin menyajikan dengan bahasa yang berbeda ya. Nah, konsep strategi pemasaran ada banyak ya. Kita akan discuss mengenai market segmentation, ini bagaimana proses membagi-bagi pasar sasaran, ada market entry strategi, strategi masuk pasar, marketing mix, market timing, dan seterusnya. Ini akan kita bahas secara detail ya. Segmentasi pasar itu biasa kita lakukan ya, kita membagi pasar ke dalam beberapa kelompok. Kenapa perlu dibedakan ya? Karena tiap kelompok itu punya preferensi yang berbeda-beda kan gitu.
Sementara produsen itu tidak bisa menjual produk kepada semua segmen ya. Kenapa tidak bisa ya? Karena diperlukan energi yang sangat besar gitu. Karena untuk melayani semua pasar itu tidak mudah gitu, dibutuhkan resources yang sangat luar biasa. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang nyaris ya, mungkin nggak semua itu semua segmen dimasukin gitu. Tapi itu energinya luar biasa dan dia punya resources yang luar biasa gitu. Misalnya nih ya, misalnya untuk mobil Bapak sebut saja merek Toyota. Toyota itu melayani semua market menurut Bapak ya. Baik yang paling murah, mobil yang paling murahnya Toyota itu kan mungkin merek Agya kali ya, yang dulu 100-an, dilepas dulu di bawah 100 malah pertama kali ya. Sekarang udah di atas 100 sekian. Sampai ada yang 100-an, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500, 600, ada yang 700, ada 900, ada yang 1,2 M, 1,5 M dan seterusnya. Jadi semua market itu tidak ada yang miss kayaknya. Untuk mobil itu Toyota itu melayani semua market. Tentu beda dengan misalnya Volvo atau Ferrari, Lambo yang marketnya sangat segmented kecil ya, mereka nggak melayani mobil-mobil menengah atau mobil murah, mereka hanya untuk melayani mobil mahal gitu ya. Ini contoh. Kemudian ada lagi Unilever, misalnya Unilever itu kan untuk peralatan rumah tangga ya, untuk toiletries ya, itu kan hampir dimasuki juga ya segmennya, walaupun tetap aja ada beberapa market yang tidak terlayani. Jadi kenapa dibagi-bagi ya karena kita milih mana yang akan dilayani gitu. Karena kita nyaris tidak mungkin melayani semua segmen karena untuk itu dibutuhkan resources yang sangat luar biasa. Nah, sementara antar segmen itu kebutuhannya berbeda ya kan. Kemudian preferensinya, gaya hidupnya berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pemasarannya. Sehingga strateginya juga nanti akan mengikuti ya. Ini namanya segmentasi pasar. Sudah pernah Bapak jelaskan nih, segmentasi bisa berdasarkan macam-macam ya, ada berdasarkan demografi, ada psikografi dan seterusnya ya. Kita bisa pakai yang yang mana aja gitu ya. Kemudian market positioning, ini penentuan posisi pasar ya. Ini ada segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain produk serta merek agar dapat menempati suatu posisi yang unik dan menarik ya di hati para calon konsumen. Kenapa perlu market positioning ya, supaya kita diingat gitu, diingat oleh market gitu. Nah, misalnya ada iklan ini, Bapak sebut nama merek supaya lebih jelas aja ya, bukan berarti Bapak merekomen ya gitu ya. Misalnya Aqua itu iklannya itu konsisten tentang air untuk kesehatan menurut Bapak ya. Misalkan Aqua sehatnya nyata, ya kan? Pesan-pesan dalam iklan-iklan Aqua itu kan memang benar-benar seakan-akan ini ya, ini namanya juga iklan ya, walaupun Bapak juga konsumen Aqua ya. Inilah air yang benar-benar memperhatikan faktor kebersihan, higienitas, kesehatan dari konsumen gitu. Dia mempositioningkan diri di benak konsumen sebagai air mineral yang benar-benar sehat. Di antara sekian banyak merek air mineral, karena kan banyak banget dan mungkin kita nggak terlalu bisa bedain gitu sebetulnya, karena kan air mineral gitu-gitu aja kan gitu, rasanya juga sama gitu ya, packagingnya yang berbeda karena ada mereknya gitu ya. Mungkin kalau mereknya itu dibuang, mereka dimasukin dalam satu packaging yang sama dan nggak ada mereknya, mungkin kita nggak bisa bedain ini rasa Aqua, ini rasa apalagi Fit, ada rasa Cleo, ada rasa apalagi Total ya, ada Lim Mineral, banyak banget mereknya. Nah itu mungkin kita bisa bedain. Nah makanya masing-masing merek itu kemudian mencoba untuk menempatkan di benak konsumen satu posisi yang unik sehingga itulah yang menjadi pembeda. Untuk Aqua biasanya lebih ke faktor kesehatannya ya yang ditonjolkan gitu ya. Nah, kemudian juga bisa juga market positioning itu dibikin dengan cara bikin kemasan yang eksklusif ya. Nah, kemasan ini juga biasanya dipatenkan ya. Jadi misalkan ada satu bentuk packagingnya, botolnya misalkan Aqua, itu kalau dari patenkan ya, desain industrinya itu, maka tidak boleh dipakai sama yang lain. Terus yang lain akhirnya bikin desain sendiri. Makanya kita lihat tiap-tiap air mineral itu beda-beda kan packagingnya, karena mereka tidak bisa meniru begitu saja desain industri yang sudah dipatenkan oleh perusahaan lain ya.
target outputnya, market positioning ini adalah terciptanya proposisi nilai produk ya dengan kriteria yang sesuai dengan calon konsumen ya. Ini market positioning ya. Nah, kemudian ada istilah STP. STP itu segment, S itu segmentation, T itu targeting, P positioning ya. Jadi market segmentation, market targeting dan product positioning itu satu rangkaian. Ini banyak banget dibahas di bukunya Philip Kotler ya. Karena ini pekerjaan sehari-hari ya. Kalau kita sebagai seorang marketer, maka tentu kita tidak akan lepas dari ketiga jenis ini ya, istilah ini ya. Kita mengidentifikasi dan mengembangkan profil dari segmen market yang kita pilih, kita evaluasi masing-masing, kemudian kita pilih dalam market targeting. Jadi setelah market itu kita segmentasi, kita potong-potong, kita bagi-bagi, kemudian kita pilih salah satu mana yang akan difokuskan, yang untuk dilayani, di targeting, kemudian barulah kemudian kita melakukan positioning ya. Positioning ini kita melakukan serangkaian komunikasi dengan message atau tema tertentu ya yang kita tonjolkan sehingga itu menjadi membekas gitu di benak konsumen. Produk kita ini mau dipositioningkan sebagai apa di benak konsumen. Untuk apa? Membedakan dengan pesaing gitu ya. Kemudian ada juga market entry strategi ya, strategi masuk pasar, ini macam-macam ya, karena kan perusahaan kalau mau masuk pasar tentu tidak begitu saja ya, mereka sudah berinvestasi besar, tentu mereka juga harus berpikir untuk masuk ke pasar itu supaya sukses bagaimana ya, caranya macam-macam lah ya, gitu ya, bisa dengan biasanya pertama-tama biasanya mungkin strategi harga. Maksudnya gimana ya, masuk pasar itu ya dengan harga yang lebih bersaing dengan existing market atau existing player ya. Pemain utamanya sekarang siapa aja, harganya di kisaran berapa. Nah, biasanya pemain baru itu masuk dengan harga sedikit di bawahnya biasanya. Supaya nyuri-nyuri pasar dulu gitu. Tapi biasanya kalau sudah mulai running, mulai jalan, dia akan menyesuaikan pelan-pelan produknya, sebagian-sebagian akhirnya nanti ya mungkin ya harganya tidak terus-terusan murah gitu ya. Karena kalau terus-terusan murah bisa jadi juga mereka mengorbankan margin kan gitu. Banyak strateginya ya, bisa jadi bekerja sama dengan pemain yang sudah ada ya, karena tidak mudah ya, masuk pasar itu tidak mudah, penetrasi pasar itu tidak mudah, tentu harus dengan pertimbangan yang matang. Bauran pemasaran atau marketing mix ini satu strategi taktis ya pemasaran di mana kita meramu berbagai macam faktor untuk kesuksesan sebuah program pemasaran ya, itu ada produk, price, place, promotion, sekarang tambah lagi ya, dulu 4P, sekarang ada participant, ada proses, people, ada physical evidence, macam-macam ya. Yang jelas berbagai macam faktor ini kemudian diracik sedemikian rupa menghasilkan satu strategi pemasaran yang ciamik gitu ya. Misalkan dari sisi produk, mungkin produknya kemasannya lebih eksklusif, price mungkin price-nya lebih murah atau mungkin price-nya lebih kompetitif. Place ini hubungannya dengan distribusi, misalnya distribusinya coverage, distribusinya mungkin lebih luas sampai pelosok-pelosok, ini juga termasuk strategi distribusi. Contoh strategi distribusi yang ciamik misalkan dilakukan oleh dua brand minimarket di Indonesia ya, bahwa sebetulnya misalkan Indomaret sama Alfamart. Itu kan mereka benar-benar memanfaatkan strategi place ini, distribusi ya. Kuncinya di distribusi karena mereka melakukan riset, orang itu kalau mau belanja produk sehari-hari ya biasanya mereka belanjanya ke yang terdekat gitu, sehingga mereka kemudian mencoba untuk mendekati konsumen. Nah, sehingga strategi itu melahirkan, sekarang ini kita lihat ya, Alfamart, Indomaret itu sampai ke kampung-kampung, bahkan ya sampai ke gang-gang. Bapak pernah itu jalan tuh di suatu area yang nggak terlalu terpencil sebetulnya, tapi di gunung gitu, dan di atas tuh ada Indomaret, ada Alfamart gitu, di ketinggian sekian yang sudah sangat dingin gitu ya, di mana sudah sepi sebetulnya ya, tapi sih suasana masih dapat, masih let's say nggak kampung banget gitu ya, tapi sebetulnya boleh dibilang sudah jauh dari kota gitu, tapi masih ada Alfamart, masih ada Indomaret. Mereka jemput bola sampai segitunya. Karena mereka meyakini berdasarkan riset ternyata strategi mendekati market ini sangat efektif untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti yang ada di Alfamart Indomaret ya. Oke, kemudian market timing ini juga penting karena kalau salah momen, salah waktu bisa jadi produknya gagal ya.
Ya, contoh nih yang berhasil mendapatkan market timing yang bagus nih terakhir nih yang Bapak lihat film ya. Di film itu film apa coba ditebak sekarang ya. Kemarin lagi rame ya. Penontonnya itu beberapa hari yang lalu itu sudah lebih dari 4,5 juta orang. Ya, film apa? KKN ya. Bapak sendiri nggak nonton ya, karena memang itu temanya Bapak nggak tertarik gitu. Cuman Bapak mengikuti aja tuh diskusi di medsos yang pada heran kenapa film ini bisa meledak gitu ya, penontonnya itu luar biasa. Mungkin sekarang sudah tembus dari 5 juta kali ya. Terakhir Bapak ngikutin itu sudah tembus dari 4,5 juta. Itu pun Bapak lihat dari timeline seseorang gitu ya. Dari seorang analis lah, seorang konsultan marketing yang kemudian mengulas sedikit kenapa film KKN ini sukses gitu ya. Salah satunya ya dari sisi ini, marketing strateginya mereka tepat gitu ya. Diputarnya itu ya pas liburan, orang tuh butuh keluar, sementara situasinya juga sudah mulai longgar, sudah nggak terlalu dibatas-batasi karena pandemi ya. Sekarang orang sudah pengen banget lah nonton, karena apa, sekian lama nggak nonton gitu ya, karena nonton waktu itu sempat dilarang terus sempat dibatas-batasin. Nah ini kemudian ini longgar nih, nah ini timingnya pas banget. Terus mereka juga pakai iklan ya, iklan terutama di TikTok Bapak lihat tuh berseliweran iklannya. Nah, kayaknya juga pas banget dengan market yang disasar ya. Itu akhirnya ya sukses ya. Dari sisi penonton sukses luar biasa ya. Luar biasa penontonnya ya. Ini kita discuss ya dari sisi market timing strategi. Oke, ini kita lewat ya. Ini tujuan strategi pemasaran ya. Di antaranya ada pedoman dalam pelaksanaan pemasaran, peningkatan kualitas, bahan pertimbangan kembali itu dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Ini sebagai pedoman ya. Jadi kita balik dulu tujuan strategi pemasaran, salah satunya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemasaran. Karena kalau nggak ada pedoman nanti nggak ada patokan gitu ya. Mau kemana kita? Jangan-jangan nanti diombang-ambingkan oleh situasi. Kalau ada tujuan pemasaran, ada strategi pemasaran yang memang sudah ditetapkan, tentu ini menjadi patokan gitu bagi seluruh tim untuk tetap fokus ya kepada program pemasaran yang sudah ditetapkan. Berikutnya untuk peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran ya. Karena apa? Karena kalau panduan sudah ada, tentu tugas setiap divisi pemasaran akan lebih mudah ya. Setiap sales, kemudian sales counter, sales canvas dan seterusnya, semuanya mengacu pada strategi pemasaran yang sudah ada. Sehingga lebih mudah koordinasinya ya kalau ada patokan yang disepakati bersama. Demikian juga untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ya, karena tentu nggak semudah yang dibayangkan ya, banyak kendala pemasaran ya, banyak kejadian-kejadian yang kemudian membutuhkan improvisasi dan seterusnya. Tapi minimal kalau ada strategi pemasaran yang sudah disepakati, yang sudah diketok, yang sudah ditetapkan dalam bentuk program-program, ini akan menuntun perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, sehingga pada akhirnya perusahaan tetap bisa melewati segala tantangan tadi dengan baik ya. Kemudian juga sebagai instrumen dalam evaluasi pemasaran produk. Sukses atau tidaknya pemasaran suatu produk tentu perlu dievaluasi. Nah, salah satu indikator atau kriteria dalam evaluasi yang kita jadikan adalah ini, program apa yang sudah disepakati sebagai implementasi dari strategi pemasaran yang ada. Jadi dikembalikan lagi ke induk, ya, dikembalikan lagi ke sana gitu. Apa strategi pemasaran yang sudah ditetapkan, kemudian programnya apa saja, ya, instrumennya yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya apa. Nah, setelah disepakati tentu ini akan dijalankan. Nah, ketika dijalankan itulah maka proses evaluasi terhadap efektivitas strategi pemasaran yang ada itu akan berjalan dengan baik dan hasilnya nanti bisa dijadikan sebagai patokan atau sebagai pijakan dalam merumuskan strategi pemasaran pada masa-masa berikutnya ya, masa-masa yang akan datang. Kemudian juga pengembangan pasar yang lebih luas ya kan. Ini tentu maunya perusahaan kan mereka marketnya itu mengembang gitu ya, terus bertumbuh, bertambah ya, kue pasarnya makin membesar. Nah, tentu dengan strategi pemasaran yang ada, kalau sukses maka marketnya akan lebih meluas lagi, karena kalau enggak ya marketnya akan diambil oleh pesaing kan gitu. Potensi tetap ada ya, pertumbuhan selalu ada, tapi kalau kita tidak pas dalam strategi pemasaran tentu
potensi itu akan banyak diambil ya oleh para pesaing kita. Kemudian tidak lupa adalah membangun reputasi perusahaan, ya, karena strategi pemasaran yang bagus itu juga akan membantu mengangkat reputasi perusahaan. Kenapa? Karena strategi pemasaran ini akan memberikan keberhasilan perusahaan ya dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Berarti kalau konsumennya puas, artinya kemudian konsumen itu bisa bercerita kepada yang lain, mereka bisa menjadi ambasador ya dari produk perusahaan, dan citra perusahaan itu tentu saja akan makin lama makin naik ya. Reputasi perusahaan sebagai sebuah korporasi tentu juga akan makin baik seiring dengan tingkat kepuasan konsumen yang terjaga ya. Jadi reputasi perusahaannya akan secara otomatis ya menjadi lebih baik dengan semakin banyaknya konsumen yang mengapresiasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Oke. Sekarang fungsi strategi pemasaran ya. Kalau tadi tujuan, sekarang fungsinya ya. Ada fungsi perumusan, ada fungsi peningkatan motivasi kerja, ada fungsi peningkatan kualitas koordinasi tim, dan fungsi kontrol pemasaran ya. Jadi strategi pemasaran itu ternyata banyak aspek ya, banyak dimensinya, banyak fungsinya, sehingga ini harus menjadi perhatian dari manajemen untuk bisa merumuskannya dengan baik ya. Ini fungsi perumusan tujuan perusahaan, ini sudah kita diskusikan ya. Salah satu fungsi dari strategi pemasaran adalah untuk perumusan tujuan perusahaan. Karena kalau strategi pemasarannya tegas, jelas, maka ini akan dapat mencerminkan ya tujuan perusahaan itu. Misalkan tujuan jangka pendek di 1 sampai 2 tahun, atau tujuan jangka panjang ya 3 tahun dan seterusnya. Itu akan bisa tergambar ya dari strategi pemasaran yang sudah disusun ya. Nah, dalam perumusan strategi pemasaran pasti ya akan dikombinasikan ya dengan visi dan tujuan perusahaan. Ya. Oke, kemudian ada fungsi peningkatan motivasi kerja, ini otomatis ya, karena kalau sebuah perusahaan punya tujuan pemasaran yang jelas, pedoman kerja yang tegas dan seterusnya, ini akan memberikan motivasi bagi tim ya untuk bisa on the right track, untuk bisa mencetak kinerja yang memuaskan. Kenapa? Dia punya patokan yang pasti, dia punya indikator yang jelas, ya, berapa target yang harus dia capai, berapa kontribusi sales yang harus dihasilkan dan seterusnya. Dengan begitu motivasi kerja itu akan selalu terjaga. Kenapa? Karena ada kejelasan tujuan yang ditetapkan, kejelasan strategi yang sudah disepakati bersama. Nah, keberhasilan tim marketing ini akan menjadi prestasi yang membanggakan dan memotivasi untuk terus berusaha bagi para seluruh tim pada periode-periode yang selanjutnya, ya. Berikutnya adalah fungsi peningkatan kualitas koordinasi tim pemasaran. Ya, jadi untuk fungsi koordinasi ini penting ya, karena kalau tidak ada patokan, tidak ada strategi yang terstruktur, yang sistematis, ya tentu ini akan menyulitkan bagi terutama leader ya untuk bisa mengkoordinasikan resources yang ada di dalam anggota timnya. Maka setiap tugas pemasaran itu akan terdistribusi ya, sehingga masing-masing akan mendapatkan porsi sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan kadarnya gitu ya, sehingga nanti akan terjadi koordinasi sesuai dengan tugas-tugas yang sudah ditetapkan ya oleh leadernya masing-masing. Kemudian tak lupa adalah fungsi kontrol pemasaran. Kenapa? Nah, ini ketika strategi pemasaran itu sudah ditetapkan, ini akan dijadikan alat ya untuk mengontrol ya apakah aktivitas pemasaran yang ada itu sudah sesuai dengan guidance atau belum ya. Jadi karena ada pedoman maka bisa mengontrol. Kalau nggak ada pedoman bagaimana kita mengontrol? Kalau nggak ada strategi bersama yang disepakati bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan ini sesuai atau tidak? Jadi otomatis ya strategi yang ada, program yang ada, tujuan yang ada itu kita jadikan sebagai fungsi kontrol ya, supaya nanti mengevaluasinya lebih mudah ya. Seorang pemimpin perusahaan tentu dapat mengevaluasi hal-hal yang telah berhasil dicapai dan hal yang belum. Jadi sederhana ya, ketika sudah ada angka, sudah ada strategi, ada tujuan, maka untuk mengevaluasinya gampang. Bandingkan aja dengan yang sudah ditetapkan, berhasil atau belum. Kalau berhasil, maka kasih apresiasi kepada tim. Kalau belum berhasil, kenapa, dan seterusnya dievaluasi, sehingga menjadi masukan untuk program-program berikutnya.
Ya, kemudian implementasi strategi pemasaran itu banyak ya, ada bentuknya direct selling, point of purchase, internet marketing, earned media dan seterusnya. Banyak ya, di luar ini pun banyak sebetulnya, apalagi sekarang di era pemasaran digital itu lebih banyak lagi ya. Nanti silahkan ditambahkan sendiri ya, kita bisa searching ya. Kalau direct selling ini penjualan langsung, biasanya mengandalkan para sales canvas ya, ini membutuhkan kemampuan persuasi, kemampuan membujuk ya, ini bisa door to door ya, bisa langsung ke customer dan seterusnya. Tentu tergantung produknya, tidak semua produk itu pas dengan metode direct selling ini ya. Ada juga point of purchase, ini strategi pemasaran dengan cara menempatkan produk pada tempat strategis dengan desain yang unik dan menarik. Biasanya kalau kita ke supermarket gitu ya, banyak itu yang menggunakan point of purchase ini ya. Produk itu ditempatkan di tempat-tempat yang strategis sehingga konsumen itu banyak melewatinya, kemudian juga terstimulus ya untuk bisa untuk pegang, ya, untuk melihat, minimal ya untuk apa agar tertarik ya, karena memang posisinya itu sangat terjangkau, terakses dengan mudah, dan jadi dengan desain yang unik, yang menarik, itu produk itu mudah sekali dibeli dengan tanpa perencanaan sebelumnya atau impulse buying ya. Biasanya cocok untuk impulse buying nih ya. Biasanya di dekat kasir, di dekat revelator yang dilewati oleh konsumen, itu biasanya menerapkan strategi point of purchase ini. Tujuannya ya agar dapat menarik perhatian konsumen dan akhirnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut ya. Tapi biasanya produk-produk yang nggak terlalu mahal ya, karena terlalu mahal ya tentu konsumen akan berpikir lama ya. Tapi kalau produknya masih standar, nggak terlalu mahal, itu biasanya dengan strategi point of purchase ini cukup lumayan ya dalam meningkatkan omset perusahaan. Kemudian earned media ini lebih kepada strategi iklan ya. Ini strategi pemasaran tidak langsung, medianya banyak. Kalau sekarang tidak hanya media offline ya, media online sekarang justru lebih dominan. Karena orang berkumpulnya di sosial media, banyak sekali orang beriklan di sosial media. Bahkan budget iklan di sosial media sekarang bisa jadi mengalahkan ya budget iklan untuk media-media offline ya. Sehingga ini terjadi pergeseran strategi marketing dari offline ke online. Sekarang orang tuh bertempur semuanya di online. Sehingga ya ini satu sisi berkah juga ya, tapi satu sisi juga ada impact-nya sebetulnya ya. Tentu ini keseimbangannya harus dijaga ya. Sehingga sekarang banyak sekali agensi-agensi yang menawarkan jasa untuk bisa beriklan di media online. Karena beriklan di media online sendiri tidak mudah juga ya. Kalau hanya sekedar iklan itu mudah, tapi kan boncos tidaknya itu, yang berhasil tidaknya itu yang menjadi misteri kan gitu. Ada orang melakukan budget iklan banyak, tapi karena dia tidak tepat, ya boncos gitu, rugi gitu. Artinya tidak balik dalam penjualan yang signifikan. Tapi ada juga yang berhasil. Nah, tentu ini membutuhkan skill ya. Dan banyak sekali ya sekarang konsultan-konsultan yang menawarkan jasa di bidang itu ya. Dan makin lama makin mahal ya. Jadi sekarang istilah iklan online murah itu kayaknya sudah tidak relevan ya, karena sekarang justru iklan online itu sekarang per kliknya itu mahal sekali sekarang ya. Di Facebook itu sudah mahal banget ya. Karena mereka mungkin sekarang sudah masanya untuk cari duit ya, sehingga sekarang ini ya boleh dikata sudah cukup mahal lah ya. Ya kalau mau murah ya mungkin di platform-platform yang masih baru ya, di TikTok itu mungkin masih terjangkau lah ya. Tapi kalau di Facebook Ad itu setahu Bapak sudah cukup mahal dan hasilnya mungkin tidak seefektif dulu gitu ya. Memang pergeserannya cepat sekali, dinamikanya cepat sekali, sehingga kita harus menganalisis terlebih dahulu, benar-benar mengecek ya efektivitasnya kalau kita mau beriklan di online, di sosial media dan lainnya. Oke, ini untuk media ya. Kemudian internet marketing, ya ini juga bagian dari yang tadi Bapak sebutkan, potensinya besar sekali, bisa menjangkau kemana-mana, kerja 24 jam, ya tanpa batas tempat, batas waktu, ya. Tapi sekali lagi ini juga tidak sesederhana yang diucapkan, karena di sana platform-platform itu algoritmanya berubah-ubah, kemudian mereka juga saingan luar biasa, konsumennya juga semuanya bertarung di sana, sehingga untuk bisa memperebutkan kuenya tentu juga tidak mudah. Perlu pembelajaran ya. Perlu, bahkan sekarang banyak workshop ya yang khusus membahas tentang ini ya. Sehingga ya belajar dulu ilmunya ya sebelum beriklan di
atau bisnis internet marketing ini, karena pada praktiknya tidak semudah yang disampaikan oleh para motivator ya. Butuh ketekunan, ya butuh energi jadi maksudnya adalah uang juga, modal juga, karena kalau kita mau masuk ke sana dan serius tentu juga dibutuhkan capital untuk iklan dan seterusnya. Tapi ini memberikan peluang ya, peluang masih terbuka lebar dan ke depan kuenya makin besar. Tapi butuh ilmu sekali lagi, sehingga mau tidak mau seperti dunia offline yang juga membutuhkan konsistensi agar kita menjadi expert di bidangnya, maka dunia internet marketing ini juga menjanjikan itu. Tapi tentu kita juga harus fokus, kita harus meluangkan waktu konsisten untuk belajar dan terus mencoba hal baru, test and measure ya. Kalau ada strategi baru di test dan measure, diperiksa apakah masih relevan, masih efektif atau tidak. Sekali lagi, walaupun ini peluangnya sangat besar, tapi tidak mudah, diperlukan satu kerja keras juga ya, supaya kita bisa berhasil ya di bidang internet marketing ini. Oke, itu materi pada kesempatan kali ini ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, ya, boleh ya kita diskusi. Kalau waktunya nggak cukup, nanti kita bisa share itu di grup ya. Jadi, silahkan saja. Kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu nih, boleh. Silahkan nanti bisa langsung di sini atau bisa juga di grup ya. Kalau mau langsung di sini juga silahkan.